Tuhan sungguh berkenan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Dan suatu kerinduan kami untuk selalu berkumpul bersama-sama, menaikkan pujian penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir, dan kami percaya bahwa kehadiran pada pagi ini sungguh membawa sukacita yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami akan masuk dalam pujian penyembahan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa tempat ini Tuhan itu sudah kuduskan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi ini Tuhan, kami percaya bahwa otoritas kuasa-Mu meliputi atas setiap kami, sehingga ibadah kami pada pagi ini menjadi ibadah yang sungguh berkenan, layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap anak Tuhan yang melayani pada pagi ini, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dan ibadah kami ini kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hallelujah.
bersyukur kami datang kepadamu Bapa. Kami berterima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau berjalan bersama-Mu Bapa. Kami mau berjalan denganmu Tuhan, untuk melewati hari-hari kami lagi sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Tuhan yang kau menguruskan, kau mengangkat setiap tangan yang perlu untuk memberi. Tuhan yang boleh apapun yang kami berikan saat ini Bapa, boleh berguna untuk kerajaan yang Tuhan Tuhan Yesus. Saat kami memberikan sukacita Bapa, kami yakin dan percaya berkat yang berlimpah, sukacita yang berlimpah akan diberikan kepada kami Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya tidak terlambat kalau kami keluarga yang big ya, keluarga besar, menyampaikan selamat Natal dan juga selamat tahun baru kepada seluruh jemaat yang ada. Kami akan persembahkan satu pujian menandakan kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir, walaupun musim berganti, walaupun tahun berganti, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, Tuhan penolong. Kasih
keadaan kami, Bapak. Bagaimana kami melewati hari-hari kami? Bagaimana kami akan melewati kehidupan kami? Mulai saat ini saya undang Bapak Ibu kembali lagi bersungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala anugerah kasih setiamu, pertolonganmu, lindungan, pemberianmu hingga saat detik pagi yang indah ini Bapa. Kami semua yang hadir boleh ada, boleh hidup, boleh bernafas. Itu semua bukan karena gagah kuat kami, tapi itu semata-mata oleh kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, hikmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Ya pagi ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana ada. Dan Engkau tahu, dan Engkau melihat setiap hati, pikiran, roh, jiwa kami. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan kami bersekutu, kami berhimpun di tempat ini untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu jamah setiap hati kami, pikiran, roh, jiwa kami. Kuduskan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak datang di hadapan hadirat-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hati kami, pendengaran kami, akan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, kami sudah berada di dalam kekudusan Tuhan. Jika kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, bersabdalah dan kami siap untuk diberkati. Terima kasih Bapa, bela firman-Mu, bela hamba yang menyampaikan kebenaran firman, hingga ketika firman-Mu disampaikan, seluruh jemaat-Mu Tuhan diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh iman percaya Bapa, sehingga di dalam menjalani sisa hidup kami Tuhan, kami boleh dimampukan Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan Tuhan untuk menghadapi segala rintangan tantangan hidup. Karena itulah hidup Tuhan. Ketika kami masih hidup, kami akan berhadapan dengan segala rintangan tantangan, masalah hidup, badai hidup Tuhan datang sini berganti untuk menyerah kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau senantiasa ada, menjaga, menopang, membela, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak perlu kecut hati, kami tidak perlu takut dan hati yang kecut Tuhan, untuk menghadapi kehidupan yang baru, di mana Tuhan Engkau telah perkenankan kami Tuhan untuk memasuki 2 hari-hari ini Tuhan, di dalam tahun 2022 Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami Tuhan di tahun 2021. Dan kami sungguh percaya, dan kami sungguh imani bahwa terlebih Tuhan Engkau telah mengantarkan kami di tahun 2022. Dan kami percaya Engkau lebih dan lebih lagi untuk menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kami, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, Engkau perkenankan masuk tahun yang baru. Berarti hidup juga kami senantiasa diperbaharui oleh kuasa dan melihat Tuhan, oleh otoritas Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Karena tanpa Tuhan kami tidak sanggup dan tidak mampu berbuat apapun itu Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama yang saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus,
Pagi hari ini sungguh kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan itu baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Dia senantiasa ada menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, bahkan memberkati kita kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Dan kita yakin dan percaya memasuki tahun 2022 ini, itu semua bukan karena kuat kita, bukan semua karena kebetulan, tetapi saya percaya bahwa itu adalah tuntunan Roh Kudus Allah, memberikan kesempatan bagi kita masih hidup, dan biarlah hidup kita hanya untuk Tuhan. Maka daripada itu, mari kita mencari Tuhan. Jangan jemu, jangan bosan Bapak Ibu Saudara untuk mencari Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita semakin rindu untuk mencari Tuhan, kita semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, iman bertumbuh oleh pendengaran firman Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak panjang lebar firman Tuhan saya sampaikan, di mana kita juga masuk hari ini untuk bersekutu dengan tubuh Kristus, bersekutu dengan darah Kristus. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, kita hayati betul. Jangan berupa hanya rutinitas, tetapi mari kita betul-betul memaknai, mengerti makna arti sesungguhnya daripada perjamuan kudus. Kita ini bersekutu dengan tubuh Kristus, darah Kristus, dan kita percaya bahwa tubuh Kristus, darah Kristus, maka kita diselamatkan. Amin. Tanpa kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara, dan tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sia iman percaya kita. Itulah sebabnya hari ini mari kita buka hati kita untuk membuat ruang, memberikan ruang dalam hidup kita, hati kita, pikiran, roh, jiwa kita untuk Tuhan Yesus. Mari kita senantiasa mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi hidup kita, untuk menuntun, mengarahkan, bahkan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semua bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Untuk itu mari kita berseru senantiasa dan berserah penuh hanya kepada Kristus Yesus. Dan hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan, damai sejahtera, sukacita, lebih daripada apa yang diberikan dunia, saudara-saudara. Ini dulu yang harus kita garis bawahi, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya andalkan Tuhan Yesus saja, sumber segala sumber dari segala berkat, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, saudara-saudara. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah dulos Tuhan. Jadi apa maunya Tuhan, itu yang kita kehendaki, itu yang kita lakukan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita berontak, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita buka hati sungguh-sungguh, menerima Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Maka apa saja yang kita minta di dalam Kristus Yesus, pasti kita terima. Tidak ada insya Allah, tidak ada mudah-mudahan. Tapi itu suatu kepastian yang dijadikan oleh kita, orang percaya, yang tetap sedia menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, untuk itu sekali lagi kita telah berseru dan berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus, pemilik hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh bersyukur. Kita sudah diberkati, kita sudah dijaga, kita sudah dipelihara sepanjang tahun 2021.
Walaupun kita mengalami masing-masing pengalaman per individual di tahun 2021, tapi pastinya kita semua punya masa lalu, pastinya berbeda-beda. Apakah itu menerima berkat, apakah itu penderitaan, sakit penyakit, semua kita, saya rasa kita semua merasakan. Dan itu kita diperkenankan oleh Tuhan untuk melewati itu semua. Itu bukti bahwa Tuhan itu sungguh baik dan amat baik dalam hidup orang percaya. Maka daripada itu, kita jangan kecut hati atau tawar hati di dalam pengiringan kita, atau di dalam menghadapi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Karena kita percaya Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, untuk itu memasuki tahun 2022, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita pakai. Karena firman Tuhan jelas bahwa bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya Bapak Ibu Saudara, keselamatan hidup ini yang kita prioritaskan di dalam hidup. Keselamatan hidup kita yang harus diprioritaskan. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa hidup jasmani ini semakin lama akan semakin merosot, tetapi hidup dalam roh semakin hari semakin diperbaharui. Dan itu yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini, tentang hidup rohani kita. Karena hidup jasmani Bapak Ibu sehari makin lama makin merosot, akhirnya mati dan kembali menjadi debu tanah. Karena kita berasal dari debu tanah, artinya hidup jasmani adalah suatu kesia-siaan. Tetapi hidup rohani di balik kematian nanti, itu yang akan membawa kekekalan bagi kita. Untuk itu prioritaskan hidup rohani kita. Kita doakan, kita hiasi dengan segala perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena itu yang membawa kekekalan. Karena suka atau tidak suka, semua makhluk hidup termasuk kita pasti mati. Nah, itulah sebabnya kita renungkan dalam-dalam. Ternyata hidup ini Bapak Ibu Saudara hanya sebentar, hanya sesaat. Itulah sebabnya awal saya katakan tadi, marilah kita tetap setia berseru-seru kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan sepenuhnya seluruh aspek hidup dan kehidupan kita, supaya kita selalu dituntun, diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Supaya kita mampu berjalan Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak sanggup dengan kemauan, kekuatan, kepintaran kita, tapi kita andalkan Roh Kudus Allah atau Tuhan Yesus yang untuk menuntun hidup kita. Itulah sebabnya sekali lagi, buka hati kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, terima Dia, selalu undang dalam hidup kita. Di dalam doa Bapak Saudara, kita bisa membangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Sering saya sampaikan, putus doa berarti hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Karena doa, sekecil apapun doa, sanggup mengubahkan hidupmu secara luar biasa. Banyak tokoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara, oleh karena doa luar biasa dirubah oleh Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi lewat doa. Jadi doa ini sangat penting, adalah membuat kita dekat, membuat kita melekat, membuat kita intim dengan Tuhan. Karena kita intim dengan Tuhan Saudara, apapun keluhan kita, apapun yang kita minta, percayalah Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tapi kalau kita jauh, tidak usah jauh-jauh ya, untuk orang tua saja dengan anak, kalau itu kita dekat, kita minta mungkin sekali aja sudah dikasih. Tapi kalau, karena banyak juga anak-anak ini sekarang yang tidak mengikuti firman sama orang tua, banyak yang melawan orang tua. Jadi anak-anak muda saat ini
Kalau mau diberkati hidupmu, dipanjangkan umurmu di dunia, hormati ibu bapakmu. Karena ibu bapak melalui dunia itu menjadi Tuhan di dunia. Tanpa orang tua kita tidak bisa ada. Amin. Jadi dengarkan baik-baik itu. Kalau mau diberkati, mau panjang umur, hormati kedua orang tua. Berbahagialah kamu yang masih ada orang tua. Berbaktilah yang baik, supaya kamu diberkati, baik hidupmu maupun akhir hidupmu nanti. Percayalah bahwa engkau akan menjadi penghuni surga, karena kita adalah warga kerajaan surga, bukan warga dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah, saya kasih judul, Yesus hadir dalam hidup kita, semua badai berlalu. Itulah sebabnya mari kita andalkan Tuhan Yesus hadir dalam hidup ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini kita sebagai manusia lemah, sangat lemah. Dan hidup ini adalah rapuh kekuatan kita hanya oleh kasih karunia Allah, hanya oleh karena penyertaan Tuhan. Maka tegakkan doamu, berkata, Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku, karena Dia yang punya otoritas untuk keselamatan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, artinya kita memperingati, saya anggap bahwa renungan kita hari ini, renungan akhir tahun 2021 dan juga renungan memasuki awal tahun 2022, yang saya kasih judul atau tema, ada Yesus, badai pasti berlalu. Kita baca di dalam Yosua 1 pasalnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 9, firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan berpesan kepada Yosua pada zaman Yosua. Tapi saya percaya juga hari ini bahwa firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Jangan takut, jangan kecut hatimu, tapi kuatlah dan kuatkanlah hatimu di dalam menghadapi seluruh tantangan masalah kehidupanmu. Kita percaya di tahun 2022 Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Terlebih kita, Tuhan menghendaki masuk ke tahun 2022, berarti ada tujuan dan maksud Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Artinya tugas kita belum selesai tahun 2022. Kita masih mau dipakai Tuhan untuk berkarya, untuk menginjil, untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan kepada seluruh dunia, dimanapun kita berada. Itu rencana Tuhan, tujuan Tuhan memberi kita kesempatan hari ini hidup, melangkah masuk ke dalam tahun 2022, yang tepatnya hari ini 2 hari kita menjalani tahun 2022. Dengan harapan kita tidak akan pernah hilang, saudara-saudara, dan masa depan kita dijamin Tuhan pasti ada. Tuhan mengantar kita ke tahun 2022 ini, berarti Tuhan sudah menjamin kita tentang keselamatan kita, tentang apapun yang kita butuhkan, perlukan dalam hidup ini. Diminta atau tidak diminta, Tuhan pasti sediakan. Amin. Itulah nasihat Tuhan yang kita percaya Bapak Saudara. Jadi kita tidak salah alamat, kita tidak salah pilih memilih Yesus. Karena Dia adalah penguasa di surga dan penguasa di bumi, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 28 ayat 18, Matius 28 ayat 18 maksudnya, sudah jelas dikatakan di sana bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena pada saat itu
ada murid-muridnya, ada orang yang ragu akan kuasa Yesus. Jika Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai zaman akhir. Jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Saudara. Kita memasuki tahun 2022 ini, Tuhan sudah janji, Tuhan sudah jamin bahwa kita akan tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Itulah orang percaya. Maka jangan kecuali dan jangan tawar hati. Memasuki tahun 2000 ini, percaya bahwa kita akan semakin baik, semakin akan dijaga Tuhan, semakin akan diberkati oleh Tuhan. Semakin kita menjadi terang, semakin kita menjadi garam dimanapun kita berada. Itulah sebabnya Tuhan masih menghantar kita kepada tahun 2022 ini. Tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara. Ada rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan menghantar kita sampai hari ini. Sudah 2 hari kita di 2022 ini. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dan berkat-berkat Tuhan itu melimpah dalam orang percaya. Makanya jangan kecut hati, jangan tawar hati akan kuasa Tuhan. Percayalah. Semua hidup kita ini Tuhan sudah rancang Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Tapi Tuhan merancang dalam setiap hidup orang percaya. Dalam perancangan hidup damai sejahtera. Maka dari itu sekali lagi andalkan Tuhan Yesus. Jangan yang lain. Atau mengalami persoalan masalah penderitaan apapun, jangan lari ke dukun, jangan lari ke paranormal, tapi carilah Tuhan. Sujud syukur bagi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap seruan dan doa kita. Yang penting kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Serahkanlah hidup sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, jangan kita mendua hati. Karena Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menyelamatkan kita dengan sempurna di atas kayu salib. Hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus. Kita iman, siapa yang makan dalam tubuh Kristus hari ini, yang sakit jadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang susah menjadi bahagia, dan yang terikat dengan dunia akan dilepaskan. Amin. Intinya Bapak Saudara, dari pengorbanan Yesus luar biasa. Sungguh mahal darah Yesus tertumpah di kayu salib. Ini yang harus kita betul-betul memahami maknanya. Apa makna dari perjamuan kudus? Apa makna daripada pengorbanan Tuhan itu bagi saudara dan saya? Tinggal kita buka hati, berikan hidup kita hanya untuk Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan pesankan kepada Yosua, termasuk pembacaan kita tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat badai datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebanyakan orang takut dan panik. Ketika badai datang, ketika persoalan datang menerpa kita, ketika sakit penyakit datang menerpa kita, banyak orang takut dan panik saudara-saudara, sehingga hatinya kecut, sehingga hatinya tawar hati, bahkan bertanya, mana Tuhan? Inilah yang harus kita betul-betul Bapak Ibu Saudara renungkan. Tetapi kalau kita percaya, kita yakini, kita imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada menyertai, melindungi, memelihara kita. Jadi tidak perlu kecut hati, tidak perlu tawar hati, apalagi takut dan panik Bapak Ibu Saudara. Termasuk kita hari ini memasuki 2 hari tahun 2022, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut. Bagaimana tahun 2022 ini? Banyak memang ramalan-ramalan paranormal Bapak Ibu Saudara bahwa tahun 2022 ini akan terjadi banyak masalah, banyak musibah alam itu ini dan segala galanya. Tapi kita sebagai orang percaya jangan kita ragu, jangan kita mendengarkannya. Kita percaya bahwa Yesus selalu ada mendampingi kita, menyertai kita.
Jangan mendengarkan nenek-nenek tukang sihir, peramal-peramal Bapak Saudara. Tapi mari kita lari di kaki Tuhan saja. Membawa semua persoalan masalah kita, membawa masalah beban kita, Bapak Ibu Saudara. Dan percaya, hanya di dalam Tuhan Yesus ada solusi, ada jalan keluar. Percaya, karena Dia Maha Kuasa, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat badai datang, kebanyakan orang panik dan takut, bahkan seolah-olah saudara-saudara mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kemana Tuhan? Sampai tidak menolong atau menyelamatkan daripada badai yang dialami. Dia tidak tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-27, firman Tuhan. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27, firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Lanjut. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Lanjut. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lanjut. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yang 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita, ada Yesus, badai berlalu. Amin. Yang Dia setiap kehidupan kita. Kita undang Yesus selalu menguasai hidup kita. Maka masalahmu pasti ada solusi. Karena kita hidup itu pasti masih ada masalah. Tidak ada dalam firman Tuhan itu bahwa tidak ada masalah. Tetapi semakin kita kuat dalam pengiringan kita, maka masalah pun itu semakin kuat, saudara-saudara. Jika kita mengimani apa tidak penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjamin kita, bahwa Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menopang kita, menolong kita, bahkan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi faktor-faktor penyebab rasa takut dan cara melenyapkan ketakutan. Pertama, goncangan atau badai kehidupan itu datang secara tiba-tiba, yaitu di dalam Matius 8 ayat 24a tadi. Sekonyong-konyong mengaburlah angin ribut di danau itu. Untuk itu milikilah respon yang benar, lakukan firman dan pegang janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus yang kedua, goncangan atau badai kehidupan jauh lebih besar daripada kita. Di dalam Matius 8 ayat 24b tadi jelas katakan bahwa sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Ingat Tuhan lebih besar daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita ingat di sini bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada setiap persoalan masalah hidup kita. Lebih besar, jangan kita melihat persoalan masalah itu lebih besar daripada kuasa Tuhan, maka kita akan takut dan kita akan kecut tawar hati. Bahkan salah-salah kita menyalahkan Tuhan. Tapi yakin percayalah bahwa semuanya itu bisa diatasi oleh Tuhan. Maka itu buka hati kita, undang Yesus. Kuasa Yesus, kemuliaan Yesus, otoritas Tuhan menguasai hidup kita. Maka badai sebesar apapun saudara akan berlalu beserta Yesus, bersama Yesus. Amin. Bapak Saudara, sehingga perahu kita ditimbus, jadi sehingga perahu itu ditimbus oleh angin badai, saudara. Ingat bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kehidupan kita, yang menerpa kita, yang menderah kita, sangka kita seolah-olah tidak berdaya lagi dalam menjalani hidup ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga, kita merasa Tuhan tidak pedulikan kita.
Yaitu di dalam Matius 8 ayat 24c tadi, jelas dikatakan di sana bahwa tetapi Yesus itu hanya tidur. Tetapi anggapan kita Tuhan tidak peduli dengan kita. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan ini juga supaya mereka atau murid-murid Yesus ini mengerti akan kuasa Tuhan. Sehingga dia tidur, saudara-saudara, membiarkan badai angin mengamuk mentimbus perahu mereka sampai tenggelam dan mati, saudara. Mereka semua panik, mereka semua takut karena kejadian ini. Bukan Yesus tidak peduli, tapi saya yakin percaya bahwa biarlah mereka ini sadar sehingga kejadian ini terjadi. Demikian pun dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan anggap bahwa Tuhan itu tidak mempedulikan kita. Tapi Tuhan itu kadang-kala menguji kita, apakah kita ini tetap setia atau tidak. Tetapi ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara, maka pertolongan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan itu nyata. Tatkala kita mau merendahkan diri, tatkala kita mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bekasih jiwa kita. Satu-satunya. Tetapi kalau kita mengabaikan itu dan kita menganggap bahwa Tuhan tidak menolong kita, Tuhan membiarkan kita, maka apa yang akan terjadi, saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bagaimana murid-murid dapat lolos dari goncangan atau badai itu? Pertama, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 25 jelas dikatakan bahwa Tuhan, tolonglah kita binasa. Ketika murid di sini, Bapak Ibu Saudara, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Maka Tuhan bertindak. Tuhan mengizinkan bersatu. Itu berdoa sehingga badai angin turut perintah Tuhan Yesus. Maka badai dan danau itu menjadi tenang kita. Jadi kita langkah yang kita lakukan, kita harus merendahkan diri, kita harus membuka hati percaya Yesus, bahwa Yesuslah menguasai seluruh kehidupan kita. Bahkan apapun yang di dunia ini, saudara, yang diciptakan semua yang ada di bawah kendali, di bawah kuasa Tuhan Yesus. Ini dulu yang harus kita paham, sehingga kita tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi tawar hati, kecut hati Bapak Ibu Saudara akan segala persoalan masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan itu selalu ada dan tepat pada waktunya. Tuhan mau, amin. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara, dan Dia tidak pernah jauh daripada kita. Tapi Dia selalu ada untuk menyertai kita, menolong kita, bahkan memberkati kita. Bapak Saudara, kita harus merendahkan diri, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Jangan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kita binasa. Orang yang rendah hati juga berkata, Tuhan, tolonglah. Orang yang rendah hati selalu merendah kepada Tuhan, juga kepada sesama. Yang kita merasa kita lebih daripada orang, tapi firman Tuhan katakan orang itu lebih daripada kita. Itu artinya supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan terpedaya bahwa inilah aku lebih baik, aku lebih pintar daripada. Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Tapi mari kita pandang orang lain lebih daripada kita. Artinya kita mengajar kita untuk rendah hati, mengajar kita untuk rendah hati. Jangan kita anggap orang lain itu, itu kecil, tidak ada apa-apanya dengan saya. Jangan, manusia itu memang tidak akan sama. Ibu Berta, Pak Dharma, yang jelas tidak sama. Karena kita diberi talenta masing-masing. Mungkin ada yang besar, ada yang lebih, mungkin ada yang lebih duluan, ada yang lebih senior, ada yang lebihnya. Tapi yang saya mau sampaikan, bahwa itulah saya, memang saya tidak sempurna. Tapi saya akan selalu belajar kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut yang setia. Terserah kata orang, mau bilang apa dengan saya terserah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Yang pasti, saya tidak akan pernah mengomentari apa kata orang itu. Biarlah berperkara dengan Tuhan sendiri.
Karena masalah kita adalah urusan kita sendiri masing-masing dengan Tuhan. Amin. Terserah orang. Yang pasti saya tidak pernah mengomentari, apalagi membicarakan orang-orang yang mungkin suka membicarakan saya mungkin kurang baik, mungkin kurang pantas. Tapi biarlah semua itu serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Adil, Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun. Amin. Yang kita mendiskualifikasi orang bahwa orang itu tidak baik, saya lebih baik daripada jangan. Karena kita diciptakan Tuhan ini, sisi buruk dan baiknya pasti ada. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Itulah setiap manusia. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kita pandangin orang. Amin. Tapi kita saling menghargai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akui Yesus Kristus itu Tuhan atas hidup kita. Di Matius 8 ayat 27 tadi jelas bahwa orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pada saat mereka mengakui Yesus Kristus Tuhan, dan tenanglah danau itu. Luar biasa. Ini sebagai pelajaran kita juga hari ini, bukan hanya sudah awal katakan bahwa ini bukan hanya berlaku kepada zaman Joshua, tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan berlaku untuk kita. Bahwa kita jangan tawar hati, kita jangan kecut hati atau tawar hati, apalagi ragu-ragu akan kuasa Tuhan, akan pernyataan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada menopang kita, memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk melewati semua badai tantangan hidup yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah Tuhan bisa mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Tuhan bisa yang tidak bisa kita ubah. Tuhan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Sebab Tuhan Allah pencipta segalanya. Akuilah Dia sebagai Tuhan Anda. Kita harus akui, Bapak Ibu Saudara, jangan malu. Apalagi di tengah banyak orang, kadang-kadang kita ini malu mengakui atau takut. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, betul-betul luar biasa dengan adanya teknologi yang canggih. Tidak ada lagi rahasia sekarang. Kita semua saksikan di YouTube di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak sekali orang murtad? Karena era terbuka yang selama ini dirahasiakan, tidak diajarkan kepada mereka, ditutup-tutupi. Sekarang terbuka lebar-lebar, sehingga mereka tahu bahwa itu Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah yang hidup. Tidak melalui Yesus tidak ada sampai masuk surga. Sekarang semua melihat itu, makanya berbondong-bondong masuk jadi murtad. Selama ini dia berdoa supaya setiap berdoa, setiap sholat supaya ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya memang belum tahu jalan yang lurus untuk masuk surga itu belum tahu. Sekarang sudah tahu dengan adanya informasi, dengan adanya teknologi yang begitu canggih, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang masuk murtad tidak terbendung lagi. Jutaan dalam satu bulan. Sampai kia-kianya panik sekali sekarang. Benar-benar panik. Jawa Barat terutama. Fanatik luar biasa. Tapi luar biasa. Jadi murtad. Luar biasa. Ini karena era terbuka. Tidak ada lagi yang dirahasiakan, Bapak Ibu. Bahkan ada ketua pondok pesantren, bayangkan. Muridnya itu sampai beranak. 25 orang disetujui. Bagaimana ajaran sebuah agama ini? Pendidikan khusus lagi agama. Sampai bisa terjadi, sampai presidennya turun tangan supaya ditindak keras itu kalau bisa dihukum mati. Kami ini tidak memberi lagi nilai-nilai norma agama yang sesungguhnya. Agama itu mendidik, agama apa itu mendidik orang supaya bermoral, sudah berakhlak mukarim katanya. Tapi bagaimana mungkin bisa terjadi di pesantren sebegitu? Bahkan murid-murid itu jadi budak di sana.
Jadi mulai kerja paksa segala, banyak luar biasa. Jadi makanya saya dari awal tadi sudah sampaikan, kita bersyukur kita tidak salah pilih. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Benar-benar Dia Tuhan, benar-benar Dia berkuasa, benar-benar Dia luar biasa. Tinggal kita merespon bagaimana, karena hidup itu pilihan. Kita tinggal kita yang merespon. Hamba-hamba Tuhan sudah tidak jemu menyampaikan bagaimana supaya kita menjadi pemilik surga, bagaimana supaya kita benar yang menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana watak kita, karakter kita, apakah sudah sama dengan karakter Yesus? Apakah belum? Pertanyaan dan jawabannya di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana supaya kita menjadi warga kerajaan negara surga, saudara? Bapak Ibu Saudara, jangan percaya kepada ramalan-ramalan ataupun prediksi paranormal bahwa tahun yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa hidup ini pegangan kita, tujuan hidup kita hanya satu di dalam Kristus Yesus. Itulah pandangan dan tujuan hidup kita. Karena memang kita ini punya Bapa dua, Bapa kita yang di dunia dan Bapa kita yang di surga. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus hidup kudus. Karena Bapa kita di surga itu kudus, maka dari itu mulai hari ini, mari kita memperkarakan hidup kita. Apakah kita ini sudah benar jadi anak Allah? Apakah kita ini sudah benar di mata Tuhan? Apakah kita ini sudah benar? Apakah kita ini sudah berharga di mata Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Untuk itu mari kita buka hati. Sekali lagi kita buka hati menerima Yesus sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bahwa tahun yang baru bakalan banyak kesukaran atau hal-hal yang menakutkan kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 21. Saya katakan saja, yakinlah bahwa tahun 2022 Tuhan pasti menjamin keselamatan kita. Apapun yang kita butuhkan, perlukan uang untuk pendidikan anak-anak kita, pasti Tuhan sediakan. Yakin, percaya. Ini saya kesaksian sedikit tentang anak saya. Kalau melihat keadaan saya, Bapak Ibu Saudara, jelas nggak masuk akal. Saya pensiunan tentara hanya sersan mayor. Gaji pensiun sersan mayor berapa? Tapi ketika anak saya di Jerman itu perlu biaya, ya puji Tuhan. Walaupun bagaimana caranya tertati-tati, tapi pas diminta ada. Artinya Tuhan menolong kita, menyertai kita di dalam usaha. Memang kita harus usaha, kerja keras lah istilahnya. Tapi jangan nipu, sana sini jangan. Ada. Di situ iman saya, percaya saya dengan Tuhan Yesus itu semakin kuat, terus terang. Tadinya saya mau menyerah. Waduh, menyerah ini sudah setengah jalan. Saya berpikir tadinya itu anggaplah kalah judi, sudah suruh pulang aja. Tapi ternyata Tuhan beri jalan, Bapak Ibu Saudara. Ini sebentar lagi karena ini tahun terakhir. Mudah-mudahan bulan 9 nanti di wisuda itu. Ini mau tidak mau memperpanjang visanya lagi, karena kalau tidak bayar visa itu dideportasi. Itu setiap tahun kita perpanjang visanya. Itu kurang lebih 100 juta setiap tahun perpanjang visa. Tapi waktu kita mau perpanjang visa, ya itulah saya bilang tadi, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kaya, maha pemurah. Yang penting kita sungguh-sungguh datang, setia, berdoa, berseru-seru dan berserah penuh. Sebagaimana Silas, Bapak Saudara, dengan Rasul Paulus di penjara. Itu dengan doanya Tuhan jawab. Bagaimana itu? Itu oleh karena doanya. Sehingga semua jalan penjara, semua sendi-sendi penjara terbuka. Bahkan rantai yang membelenggu mereka lepas sendiri. Tidak masuk akal secara akal logika manusia. Tapi itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Allah kita maha kuasa. Dasar ajaib kuasanya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita percaya bahwa pasti Tuhan itu juga
akan memimpin kita di tahun 2021 ini, dan tidak akan membiarkan kita sedetik pun. Dia selalu ada dan hadir. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Nanti saya serahkan kepada hambanya Bu Berta untuk memandu kita di dalam menjalani perjamuan kudus. Mari kita betul-betul merenungkan ini untuk makna perjamuan kudus ini, supaya kita semua diberkati. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang susah terhibur, yang berkekurangan berkelimpahan, dan yang terikat dilepaskan. Kita sambut sebuah lagu seperti rusa yang haus. Musik depan. Yesus, Engkau sungguh berarti bagi hidup kami. Yesus, Engkau segalanya bagi hidup kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak sanggup dan tidak mampu berbuat apapun itu, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, jangan Engkau meninggalkan kami dan jangan Engkau jauh daripada kehidupan kami. Tapi kami senantiasa membuka hati, pikiran, roh, jiwa kami, Bapa, supaya Engkau ada hadir dan pekerjaan di dalam setiap hidup dan kehidupan kami, menuntun kami, mengarahkan hidup kami
bahkan mengendalikan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Jangan kehendak kami Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami hanya boleh kuat, kami hanya boleh ada oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan. Terima kasih untuk itu semua Tuhan, bahwa Engkau sungguh mengasihi kami hingga saat detik ini Tuhan. Kami diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka biarlah kebenaran firman-Mu ini Bapa sungguh menemukan iman percaya setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, sehingga kami dimampukan untuk menjalani sisa hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai hidup kami, Engkaulah Tuhan segala-galanya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa atas firman. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa bila Roh yang Kudus menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati, pikiran, roh, jiwa seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat bagi mereka semua, dan dikuatkan, dimampukan dalam menjalani, dalam melampaui segala setiap badai kehidupan yang mendatangi, yang menghimpit, yang mendera kehidupan mereka. Dan kami percaya semua itu kami mampu, karena Engkau menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berada, Engkau sertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan bersama Mas, masing-masing kita mempersiapkan hati kita berdoa secara pribadi supaya sungguh kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau setelah pagi hari ini kita melakukan hal yang tidak benar, kita mohon pengampunan daripada Tuhan agar kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak kami semua. Saya akan bacakan ayat yang berasal dari dalam terjemahan Kudus. Saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dan yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikianlah Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kekal bagi jiwa kami. Kalau saat ini Kau izinkan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah yang terlambangkan dengan roti dan anggur. Sebelumnya Tuhan, terlebih dahulu Kau kuduskan hati kami, Kau kuduskan dalam segenap kehidupan kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah. Dan sebelum kami juga menerimanya, kita telah terlebih dahulu memberkati roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat, anugerah, keselamatan kami akan terima pagi hari ini melalui persekutuan ini dalam tubuh dan darah dinamakan dengan roti dan anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah siap, kita mengangkat cawan melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita nikmat syukur, sembah Dia, sembah Dia. Silakan pada waktu kita doa dalam doa syukur. Yang beban berat saat kami sudah diberikan kekuatan untuk bisa melalui, bahkan justru kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percayakan seluruh kehidupan kami. Maka terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus, untuk mengajar kami di tahun 2022 supaya kami jangan tawar hati, jangan kejut hati untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu melewati segala sesuatu.
Terima kasih bahkan hamba-Mu yang sudah Kau percayakan Tuhan dalam memimpin perjamuan yang kudus ini Tuhan. Biarlah berapa kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Dimanapun hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, bahkan melayani banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami teringat Tuhan Yesus buat anak Bapak Nenggolan saat ini Tuhan. Satu hal kami percaya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sepakat dari tempat ini Tuhan. Kami angkat tangan kami, oh dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa biar zaman kuasa Tuhan mengalir, memulihkan, menyembuhkan Panenggolan di dalam nama Tuhan Yesus. Aliran kuasa Tuhan mencapai memulihkan keadaannya, sehingga kami mendengar kabar sukacita bahwa Panenggolan sudah sembuh karena Kau sendiri yang sudah menyembuhkan, dan kembali bersama-sama kami di tempat ini bersama keluarganya Tuhan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang saat ini Tuhan melayani di Banjarmasin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan hamba-Mu, bahkan siapapun Tuhan yang melayani di sana, Tuhan, otoritas kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kesehatan kekuatan Tuhan terus berikan atas kehidupan mereka. Kita berdoa buat jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh kehidupan mereka. Kami percaya bahwa tahun 2022 adalah tahun kelimpahan, tahun keberuntungan bagi kami yang selalu mengandalkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan sungguh membawa damai sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Sambil cawan dinaikkan apa? Kumpulkan.